Oke, baik. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat? Sehat ya? Semangat dong. Semangat. Minggu deh. Semangat bu, semangat ya. Oke. Pengumuman pertama. Ada yang testimoni. Kita mulai. Siapa yang suka sama tugasnya? Hah? Gak ada. Siapa? Coba Zaidan. Jadi gimana tugasnya kemarin tadi? Hari. Di mana tuh? Di mana? Oke. Terus kamu suka hasilnya? Suka hasil? Pelajaran. Asik. Kayaknya tugasnya lebih berat ya. Oke, siap-siap. Oke, yang ada tema paling disukai dari tugas ini? Oke. Yang paling suka, yang paling suka. Kalau yang paling suka itu organisasi karena saya suka Oke, sukanya bikin konsep. Yang nggak suka, saya nih. Oh, saya nggak suka. Grafiknya paling nggak suka. Bikin yang finalnya. Yang final ada. Dan mungkin dari proses refleksi ya, sesuatu dengan cara saya ngobrol dengan Mbak. Jadi itu adalah proses yang bisa kalian lakukan ya. Nanti mungkin minggu ini kita di teori pertama akan bicara lagi reflection in action ya. Jadi kalau kita itu saya ternyata sukanya apa sih? Kalau misalnya ada yang nggak suka market, saya juga nggak suka market ya. Ya udah emang mungkin itu saya gitu. Ada yang mungkin lebih suka melakukan bikin DTP-nya atau mungkin saya menikmati proses pencariannya, tapi saya nggak suka produksinya. Itu juga menjadi bahan untuk menjadi refleksi untuk mengenal diri kamu. Nah, sudah dikasih konten ya bahwa hari ini kira-kira kita ngapain? Apa? Mengukur toilet tadi. Ya, jadi kita akan melakukan tugas pengukuran ya. Jadi di sini kalian akan diminta untuk belajar memiliki kepekaan terhadap sense of human ya. Karena toilet adalah sesuatu yang memang cara ukuran itu sangat level sih. Misalnya kalau kamar bisa dong sembarangan. Kamar kamu berbentuk bulat, segitiga, luasnya ada 2 meter kali 1, kamar gede sekarang di rumah-rumah besar, kamar kalian 3 meter tambahnya. Tapi kalau toilet itu fix. Ada minimum standarnya dan kalian akan mengenal itu bukan cuma dari buku tetapi dari mengukur langsung dan ini akan jadi bekal untuk tugas selanjutnya. Jadi ini adalah stepping stone pertama ya dari tugas 3 nantinya. Ini tadi nggak ada yang berarti maksudnya. Oke, saya apresiasi ya kalian sebelum 7.15 sudah ada di sini. Which is terbuka dulu dong buat kalian ya yang sudah belakang yang saya harapkan. Jadi saya harapkan kalian menghormati aturan studio dan juga ya, jadi kita sudah memiliki aturan kalau terlambat akan penalti dan saling menghormati itu. Kemarin saya dapat laporan bahwa ada yang ngajar tidak menyiapkan kertas untuk di stempel. Kemudian endingnya minta ke dosen pembimbing, Bu saya tulis stempel, terus ada pembimbing mau saya say no. Ya, jadi I will be a bit strict
on this ya, karena ini building studio culture. Kamu baru pertama kali kan ya ada di studio culture ini, jadi ini yang mungkin stepping stone untuk menjadi ke depan kalian harus sudah punya sense bahwa yang namanya deadline itu deadline, yang namanya aturan ya aturan. Tanpa kalau tidak terima gitu ya. Jadi kita akan berusaha strict juga untuk memberikan keadilan pada kalian. Jangan sampai ada yang udah nyiapin semuanya, tiba-tiba ada yang enggak, terus at the end of the day kalian mendapatkan sabar sama Allah gitu ya. Jadi saya akan lebih menghargai anak-anak yang sudah memberikan effort lebih. Itu mungkin kita akan mulai untuk tugas ini. Nah, terima kasih Kak Eva ya sudah nge-layout dengan sangat indah. Dan setelah kuliah ini kita akan mendengarkan kuliahnya Bu Dian tentang nanti toilet, ekonomi, dan juga sedikit menangkap mengenai pengukuran. Dan kita lihat ya, ini suara saya dari mana? Ini dari tadi. Oh, aman. Bu Yunita bisa dengar, jelas ya? Bisa, Bu. Bu klik coba Bu. Kalau jelas Bu. Soalnya, oh ini kan sini. Lumayan jelas, lumayan jelas. Oh, udah. Ya. Oke, baik. Tugas 2, bagi space bagi yang dimension. Oke. Nah, jadi apa sih yang mau di ini? Apa sih yang mau dilatih? Jadi ada namanya kalau dalam arsitektur itu yang di atas yang harusnya ya, dimension, proportion, standard, detail, formalization, dan technical principle. Ada prinsip. Kalian kalian tes. Biasanya toilet itu ukurannya berapa sih? Gedungan toilet, lebar pintu toilet berapa kira-kira? Pernah nggak memiliki kesadaran bahwa kalau misalnya di mall gitu ada yang toiletnya sempit pisan sampai kalau mau buka pintu kalian pasti gini-gini dulu. Pernah? Nah itu kira-kira di berapa sih? Nah jadi kita di sini saya berharap kalian mulai memiliki sense bahwa ini toilet sempit banget ya. Standarnya padahal berapa? Lebar badan kalian berapa? Lebar badan kalian berapa? Besar nih. Berapa? Lebar badan. Jadi Pak sih, orang itu kalau bikin jalan di rumah lebarnya 60, oh pintar banget. Ini terlambat nih. Oke, baiklah. Jangan dimasukin ke dalam ya. Dapat spesial dari Mas Evan. Oh, terlambat. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi in this assignment, students are tasked with documenting and redrawing toilets, including their architectural elements and fixtures. Jadi termasuk nanti fixture itu adalah yang nempel, kayak misalnya klosetnya, wastafelnya, gitu ya. Dan kamu harus mengeksplor anthropometry dan ergonomic requirement alongside the consideration of proportion, detail, slicing, ambience, and visual qualities associated with toilet design. Nah, jadi ini adalah belajar dengan menggunakan metode langsung ya, empirik. Apa objektifnya? Kamu bisa mengobservasi dan mengukur, kemudian kamu juga mengerti tentang scale and proportion, kemudian identify architectural elements yang ada, gitu. Kayak misalnya dinding ada yang kamar mandi keramiknya ada yang full, ada yang cuma setengah. Ya kan, masih ada nggak? Nah itu tujuannya apa sih? Kenapa sih mau nggak difullin semua? Gitu. Nanti mungkin kita bisa diskusikan. Kemudian architectural documentation, bagaimana kalian mendokumentasi secara cepat jika onsite menggambarnya bagaimana caranya, kemudian nanti dipindahkan ke dalam lembar lebih lengkap. Digital tools policy-nya AI dari digital nggak boleh ya.
Jadi ini benar-benar ukuran manual, mencatat di tempat dengan manual, kemudian penerjemahannya masih manual. Tetapi gambarnya tidak banyak ya. Jadi cuma DTP pakai sama sketsa. Jadi harusnya tidak masalah teks. Kemarin ada yang ini ya, udah dibilang no digital no AI, masih ada yang mau digital ya. Nggak boleh Pak ya. Jadi eksplorasinya malah pakai apa mas kemarin tuh? Pakai SketchUp tuh. Nanti kalau ketahuan siapa yang saya tuh namanya, yang saya laporkan ke dosennya untuk diberi pengurangan nilai. Jadi ikuti requirement-nya apa, ini bagian dari menghormati proses itu sendiri ya. Nah, habis ini nanti hari ini juga kalian akan mulai mengukur. Nah, ada kita di gedung arsitektur memiliki 5 lantai yang memiliki toilet, betul ya? Dari 1 sampai lantai 5. Nah, cuma accessible toiletnya cuma ada di lantai 1. Jadi nanti ini adalah schedule kalian bergantian. Nanti setiap waktu siap-siap ada dosen yang atau asisten yang akan menjadi PIC yang akan menjaga, memastikan dan juga memandu kalian selama pengukuran. Untuk lantai 1 ya Bu Dian sekali lagi ya, betul ya bisa ya Bu ya, jam 10 sampai 11. Karena di lantai 1 itu memang ada accessible toilet kan, jadi ya sudah kemudian memilihkan lantai 1 apa namanya bersamaan. Jadi nanti di pengukurnya kelompok 1 dan 10, kelompok 5 dan 6 itu bersamaan. Nanti gantian gitu ya. Oh, yang 5 dan 6 jam 10 ukur accessible toilet saja. Karena jam 5 dan 6 nanti ukurnya toilet lantai 5 di jam 11 sampai 12 gitu ya. Jadi ikutin jadwal ini. Jadi yang jadwal bawah hanyalah jadwal pengukur toilet accessible. Oke, kalau kita bacakan di lantai 1, dari sampai 1 itu berarti yang cewek cowok ya. Itu jam 10, jam 11 ada Budian, kelompok 1 dan 10. Jam 11 yang floor 2, second floor jam 11 sampai 12 ada Mas He untuk kelompok 2 dan 9. Kemudian lantai 3 jam 12 sampai 1 Mas Evan, grup 3 dan 8. Kemudian lantai 4 jam 10 sampai 11 Ibu Yunita untuk kelompok 4 dan 7. Dan lantai 5 jam 11 sampai 12 Bu Hafsah kelompok 5 dan 6. Kelas accessible toiletnya jam 10 sampai 11 ada kemudian. Kemudian jam 11-12 ada saya dan sampai jam 1 juga. Kemudian sampai jam 2 Pak Udi Faisal dan jam 2 sampai 3 Bu Sri Suryani dan dicek kelompok. Paham nggak kira-kira maksudnya? Paham ya? Jadi kalian tahu kapan jadwal untuk mengukur accessible toilet, kapan jadwal untuk mengukur toilet cewek dan cowok. Apa aturannya? Nah, jadi karena ini adalah toilet, gitu ya, toilet adalah sesuatu itu sebenarnya terkait dengan banyak permasalahan gender juga. Kita membuat strict rules ya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pertama, measurement schedule. Jadi kamu hanya bisa mengukur di waktu yang sudah allocated. Ya, jadi kalau di luar itu nggak boleh. Dan kelompok yang tidak berkepentingan, kalau tidak melalui kelompok yang sedang melakukan pengukuran. Okay. Cross gender access. During the scheduled measurement period, student may enter toilet of the opposite gender. However, student of opposite gender must not be inside the same toilet alone. Kalau kalian lagi masaknya jamnya, yang cewek boleh masuk ke jam cowok, gitu ya. Tapi jangan sampai kalau ada di kubikel cewek cowok apa, kubikelnya berdua saja. Pokoknya saya itu sedang mengantisipasi supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ada kekerasan dan lain-lain. Oke, nah kemudian entrance monitoring. Assign your one group member to monitor the toilet entrance and redirect user to use available facilities during the measurement process. Kalau misalnya kalian lagi ngukur lantai 3, tiba-tiba ada dosen yang memakai,
Kamu bilang, ibu maaf, bapak maaf, ini sedang ada pengukuran, boleh nggak pakai toilet yang lantai 5 atau lantai 3, gitu ya. Jadi minta mereka untuk turun sampai ke meter lantai untuk menggunakan akses toiletnya. Jadi ada itu ya. Kemudian professional conduct, maintaining order, calmness, and professional behavior at all times ya. Jadi tolong jangan kemudian terlalu berisik juga atau mungkin melakukan hal-hal yang tidak atas yang tidak sesuai dengan order regulatory disciplinary regulation itu. Insiden reporting, kalau terjadi insiden, tolong segera report kepada koordinator atau siapapun yang sedang berjaga sebagai PIC ya. Kemudian additional data collection. Nah ini, kalau misalnya memang kalian kan tadi tidak boleh ya melakukan pengukuran di luar jamnya. Jadi kalaupun nanti terpaksa karena misalnya sejam sudah habis, kok datanya belum lengkap ya, ada yang ketinggalan nih, saya lupa mengukur tinggi meja ini. Kamu boleh mengukur lagi dengan izin, ya dengan izin dulu sama koordinator dan juga pemimpin. Kemudian yang boleh mengukur adalah yang sesuai dengan gender yang tertera pada saya. Jadi cewek nggak boleh lagi masuk ke cowok, cowok nggak boleh lagi masuk ke cewek. Paham? Ya, jadi dia diwakilkan salah satu kelompok. Next. Ini deliverables-nya. Kalian akan menggambar masih di kertas yang kecil ya. 3 kecil ya dibandingkan 2 yang mungkin kalian ada sudah juga ada. Setelah ini tugas-tugas kita akan diadu. Jadi untuk deliverables-nya 3 landscape ya dengan standar type of blocks yang seperti kalian sering buat. Apa yang dibuat? Pertama, floor plan scale 1:25, kemudian cross section ya itu 1:25, 2 ya 2 potong. Kalau itu dual section, oke. Jadi nggak ada nama pakai. Oke, jadi satu lembar itu adalah denah, satu lembar denah, satu lembar potongan melintang, satu lembar potongan memanjat, kemudian interior perspektif. Tidak ada scale tapi sketsa saja. Untuk accessible toilet ada floor plan dan interior perspektif. Kemudian karena dia kan lebih kecil, jadi kalian bisa gabungkan di dalam satu lembar ya. Kemudian cross and longitudinal section, potongan dua-duanya bersamaan karena dia potong ukurannya lebih kecil. Gitu ya, kira-kira bisa dipahami? Ada pertanyaan dari luar ini? Oke. Apa yang dinilai ya technical representation punya karena ini adalah pengukuran dan penggambaran kembali tentunya kebenaran dari apa yang kalian ukur dan kalian gambar menjadi titik berat penilaian ada 60% sendiri. Kemudian graphic communication ya komunikasi grafik betulkah kalian menggambarkan cara menggambarkan denahnya dan tadi juga 1:25. Kalau 1:25 itu material udah kelihatan belum? Yang mudah-mudah dari siapa? Kamu. Ya, aku kasih tau udah. Harusnya materialnya juga kelihatan. Jadi dari tempes dijelasin. Oke. Batasnya skala berapa sih biasanya? Ada yang ingat? Batasnya skala berapa? Dinding itu tidak lagi di blok final, tetapi sudah dikasih material. Hah? Betul ya kak? 1:50. Ya kan 1:50 artinya lebih besar dari 1:50. Dan sudah menggambarkan materialnya. Nah ini termasuk juga apa yang harus kalian gambarkan karena satu tadi keluarnya 1:25 gitu ya. Nah itu termasuk dari penilaian graphic communication. Kemudian presentativeness ya, kerapian tentunya. Rapi dalam artian kertasnya bersih, rapi dalam artian kopnya, tulisannya juga benar dan selalu memakai huruf teknik, gitu ya. Gradingnya, kita masih memakai grading ya Bu ya. Kan belum ada aturan katanya A, B mau dihilangkan, B, C dihilangkan. Ya, aturan baru nanti cuma A, B, C, D. B, C itu nanti reaksinya berarti naiknya akan tinggi.
Minggu depan. Next. Kita hanya 1,5 minggu. Cepat ya. Karena cuma nomor dan gambar ya, pas. Gimana mas? Sudah minggu. Cepat sekali. Jadi makanya kita harus taktikal dalam nilai nilai. Ngukur selesai langsung bisa lanjut ke proses selanjutnya. Kita bahas ya. Week 4, week ini Senin kalian mengukur ya dan kemudian mereview hasil ukuran itu sendiri. Kamis sudah mempersiapkan proses penggambaran. Kertasnya sudah disiapkan, outletnya sudah disiapkan, termasuk juga contoh-contoh, gitu ya. Kalian mencari di buku-buku, di Dover, di standar untuk bagaimana sih cara menggambarkan toilet ini. Nah, ya, kalau misalnya toilet itu potong 1 meter, potong nggak sih? Kemudian potong nggak sih? Gitu ya. Nanti itu coba bisa dilihat dari contoh-contoh gambar yang kalian dapat. Minggu depannya, hari Senin, kalian sudah menggambar, ya, sudah selesai, karena cuma DTP dan akan distempel, ya mas ya, hari Seninnya ya, sebagai proof of progress. Nah, aturannya kalau nggak ada stempelnya, nanti bisa dimasukkan, tidak bisa dimasukkan, tidak bisa dinilai. Jadi kalau baik itu sudah ada progress. Kenapa kok harus ada stempelan ini? Untuk memastikan supaya kalian tidak menjadi deadline semua dibuang, nanti kalian sampai hari 2, kemudian langsung kayak mas siapa tadi 2 hari langsung bisa. Sampai apa esensi kerja seperti itu? Ini masih tugas ringan, jadi masih doable untuk dikerjakan 2 hari. Tapi budaya ini tidak baik, supaya kalian jangan menjadi deadline, karena nanti sampai TA itu akan ke bawah. Itu kan, kamu kerja tiap hari itu, rasanya 24 jam kurang. Jadi kita biasakan selalu menyicil pekerjaan. Oke, hari Senin habis foto, Kamisnya submit. Dengan kita mengumpulkan gambar seperti ini, langsung dikasih tol baru. Napasnya berat banget ya. Tapi begitulah ya. Tapi harusnya tidak berat tugas ini. Kalau kita sudah sangat jagoan untuk membuat DTP. Next. Ini kalian tetap perlu digital dan fisiknya seperti biasa. Dan ada ini naming formatnya dan datanya adalah 2 Oktober ya. Ada submission seperti biasa, kalau kurang dari 1 hour nanti ada reduction, kalau lebih dari 1 hour tidak diterima dan tidak dinilai. Next. Oke, ada pertanyaan kah? Tidak ada. Nanti mungkin habis ini kita lanjutkan dengan kuliah Budia, tapi saya nanti saya memberi pengantar sedikit mengenai nanti pengukuran. Apa yang kalian ukur itu nanti mungkin akan berbeda dari apa yang kalian biasa lihat. Misalnya, dinding berapa tebalnya? Biasanya 15 cm. Yang itu harus dilakukan 2 kepala. Nah, ternyata nih, setelah ukur dindingnya enggak 15 cm. 17. 14. Nah, itu bagaimana? Nah, nanti kita samakan saja ya, sebagai evaluator mengambil sikap bahwa kita samakan saja bahwa itu sebenarnya adalah variasi normal dari pekerjaan tangan gitu ya, pekerjaan tangan bukan beda-beda. Cuma nanti dalam pengembaraan kita strict dengan 15 cm. Yang harus diukur adalah terutama as-as. Nanti mungkin Bunda akan membahas juga kalau pengukuran itu mungkin mengukurnya dinding ke dinding, ya kan? Tapi nanti yang digambarkan ukuran itu harus bisa terlihat sebagai pasca. Paham? Atau ya jadi tengah garis. Itu ada perbedaan. Kalau nanti beberapa senti kita sesuaikan supaya nanti kalian yang kesulitan sendiri kalau dindingnya 17 cm yang tinggi 16 beda-beda, nanti gambarnya malah terlalu bervariasi.
Gitu ya. Mungkin nanti kita kalau ada pertanyaan nanti mungkin kita bahas setelah Budian. Oke. Ya, silakan Bu. Langsung boleh buat sensor sering. Atau ini Pak, ini link itu. Pada ini berarti nggak bisa langsung saya Pak sebut aja sampai sini. Kalau ini kan masuk sini, berarti kan nggak akan Pak. Nggak bisa langsung sini misalnya. Oh ya kan ada sini. Bisa sih, bisa juga bisa. Oh ya. Tapi harus masuk game juga sih soalnya. Oh, oke. Ini mau pakai laptop ini. Oh, ini kan bisa kan? Sebenarnya saya berarti harus di sini. Ya udah. Kamu dikirim ke mana di share streaming? Oh iya, benar. Ini ya kan? Tadi ada yang telat 3 orang ya, gambarnya ya. Besok nggak boleh telat lagi ya. Siapa sih yang telat? Kenapa tadi telat? Siapa itu tadi? Zidan, terus sebelah sama siapa? Sambil menunggu Budian ya. Jadi kenapa telat, Mas? Why? Dari kamu aja. Oh ini. Kurang pagi. Itu ada. Oke, jangan sampai ya. I don't accept any reasons ya. I mean, yang namanya data jadi kenapa? Why I have to be strict? Because in the world of architecture, when you have this kind of like a competition deadline atau mungkin untuk ada sayembara, once you pass 1 second after deadline, they will not accept. Gitu ya. Jadi saya pernah ngasih dokumen perancangan ini kayak ada di sayembara, bukan ngasih proyek gitu. Terus ada beberapa. Saya dapat apapun kita dokumennya sini. Ada orang juga dari biro lain. Udah lewat 1 menit pertama tidak diterima. Semua dokumen tebal ini itu goes to the desk. Jadi itu kenapa ya kita budayakan trik bahwa deadline aku harus mengumpulkan support dan gitu ya. Oke. Now we welcome Ibu Dian. Sempat siap. Terima kasih Bu Roro. Selamat pagi teman-teman semua. Oke. Ya, saya juga ngantuk. Ya, saya harus ikhlas ya mengajar jam 7 pagi setelah pengumpulan itu sudah pasti teman-teman akan mengantuk. Ya, menjadi dosen itu harus belajar ikhlas ya. Oke, kita akan kuliah tentang antropometri dengan ergonomi ya, pengantar untuk nanti teman-teman mengukur toilet gitu. Tapi mungkin kuliahnya akan dipakai terus setelah ini ya, bukan hanya kuliah toilet saja, tapi kuliah-kuliah berikutnya, tugas-tugas berikutnya juga ini sangat penting. Ya, ada yang bisa jawab perbedaannya antropometri sama ergonomi? Ada yang tahu? Enggak. Oke, antropometri itu belajar mengenai body human ya, human size ya, human body dimension. Sedangkan kalau ergonomi itu aplikasinya terhadap desain itu seperti apa? Bukan hanya arsitektur ya, tapi juga
produk ya, semua seperti furnitur, kemudian kalau naik ke pesawat gitu ya, semuanya itu berhubungan dengan antropometrik. Ya, teman-teman mungkin sering merasakan sakit pinggang gitu ya waktu mengerjakan tugas di studio gitu. Apa yang salah nih? Atau misalnya tinggi kursinya salah, atau misalnya jenis kursinya salah gitu ya. Nah itu sangat berpengaruh ya dengan kesehatan teman-teman. Jadi kalau salah ukur itu akan berpengaruh dengan kesehatan. Jadi design is a human centered ya. Jadi kita sebagai desainer harus aware terhadap kekurangan. Nah saya mau tanya nih, teman-teman setiap hari itu yang harus ada di dalam tas itu apa? Yang harus dibawa? Yang nggak bisa nggak bawa itu apa? Yang menjawab apa? HP, HP, apa lagi? Dompet, foto pacar nggak? Yang saya tambahin satu ya sebagai arsitek ya, mungkin teman-teman bisa bawa ini juga setiap hari gitu ya. Karena apa? Karena kalau kita bawa ini ya, yang kecil aja. Kalau kita lagi jalan, kemudian naik tangga ya, misalnya ya, ada tangga yang enak, ada yang tangga terlalu tinggi misalnya. Ketika teman-teman menemukan tangga yang dirasa kok enak banget ya, itu bisa teman-teman langsung ukur berapa sih tangga yang enak itu gitu ya. Seperti ini aja. Saya lihat dia ketinggiannya aja udah beda dari sini sama sini, ya kan? Kalau aware ya, ini sebenarnya nggak baik. Itu bisa kita kalau turun bisa kesandung gitu ya. Jadi kan harus teman-teman harus aware. Ada. Oke, ya sebelumnya saya mau ulang lagi ya, mungkin udah belajar OpenStreetMap ya, tentang fitur ini ya. Jadi ini beliau ini apa namanya rule of proportion yang digambar oleh Leonardo da Vinci ini ya. Ini dia sudah memiliki proporsi sendiri ya, manusia itu sudah ada proporsi yang sudah ada rule-nya seperti itu, dan dulu itu menggunakan common unit seperti pound, foot, meter, pound ya, tapi sekarang sudah kita tinggalkan pound ini, kita sekarang memakai foot and meters. Kemudian ada golden ratio. Nah ini teman-teman harus aware terhadap rasio ini ya. Jadi kita bisa melihat sebuah bangunan itu proporsinya kok enak gitu. Misalnya wajah manusia aja gitu. Ada wajah manusia yang terlihat proporsional, ada yang kurang good looking misalnya ya, kalau orang bilangnya tidak good looking. Nah itu kemungkinan bisa dilihat juga dari proporsinya. Proporsi yang baik itu bisa dilihat dari golden ratio ini ya. Golden ratio ini adalah rasio dalam matematika, ya, di mana kita bisa lihat ini A dan B ya. Jadi rasio B per A ini adalah sama dengan A plus B per B. Jadi rasionya akan berulang terus, berulang, sehingga menciptakan rasio yang begitu indah dilihat di mata. Jadi kalau misalnya kita bisa lihat ya, golden ratio ini muncul di berbagai macam apa namanya tubuh manusia seperti itu ya. Ini adalah rasio tangan dengan lengan, ini semuanya golden ratio. Telinga, kemudian tanaman, bahkan badan manusia juga ya.
Jadi kalau misalnya kita lihat dari perbandingan ini 1:1,618 itu adalah perbandingan yang dianggap paling rendah gitu. Jadi ini ada hubungannya juga dengan modul ya, hubungan dengan ukuran badan manusia seperti itu. Ini mungkin teman-teman tahu siapa? Ini sering banget ya, tadi Bu Roro juga awalnya memperlihatkan gambar ini adalah Le Corbusier ya. Mungkin sering waktu itu bikin market ya kalau nggak salah ya, filosofer. Nah ini arsitek dari Prancis, dia juga mengaplikasikan golden ratio ini dengan prinsip beliau yaitu modular. Jadi semua desain dia itu ada hubungannya dengan golden ratio dan modul. Semua dihitung berdasarkan modul. Oke, kemudian kita masuk ke antropometri. Bentar ya. Itu oke dong. Di mana, Van? Di sini. Ini putus ini. Oke, jadi kita masuk ke konsep and principle dari antropometri. Pertama ada udah Oke, pertama itu adalah statik atau struktural dan dinamik atau fungsional data. Jadi manusia itu kan kadang diam, kadang juga bergerak. Jadi kita tidak hanya berbicara ukuran tubuh manusia saja, tapi juga ukuran pergerakan manusia seperti itu. Oke, jadi ini ya statik struktural data. Ini bisa teman-teman cari data-data ini ada di Number dan juga di Time Saver Standard kalau mau cari di bukunya. Tapi kalau Time Saver Standard itu dia basicnya dari Amerika, jadi menggunakan inch ya. Mungkin teman-teman kurang terbiasa dengan inch, jadi bisa uh, merujuk kepada Newport gitu. Nah, teman-teman juga harus hati-hati. Newport ini kan apa namanya untuk Western ya biasanya ya, jadi memang ukurannya agak sedikit lebih besar dibandingkan orang Asia gitu. The measurements when the body is in a fixed position, data is collected using standardized equipment seperti ini ya, caliper, stadiometer, or anthropometer. Sedangkan kalau dinamik ini, human body measurement taken when the subject is in motion related to range. Ya. Jadi ketika kita meletakkan tangan seperti itu atau mungkin kaki seperti itu ya, jadi kita harus mengukur range tangan manusia, kaki manusia seperti itu. Nah ini contohnya ya. Ini adalah sebenarnya tempat duduk untuk menunggu begitu ya, tempat gue. Ini kita mengukurnya ketika manusia itu sedang diam ya, duduk gitu. Sedangkan kalau ini ada ayunan. Nah, ini ketika kita melakukan pergerakan di mana berapa meter, berapa senti ketika kita mengayun ya. Jadi ketika kita merancang sebuah ayunan, sebuah space ayunan, kita harus tahu area di mana itu harus space-nya harus kosong supaya tidak terbentur orang lain. Oke, ini juga statik ya. Sebenarnya ini bergerak, tapi kita bisa mengukur tadi seperti yang saya bilang, tangga. Nah ini, sorry ini move maksud saya. Nah ini kita bisa lihat antara tangga kita berjalan dengan
tadi ya duduk. Jadi ada model desain tangga seperti ini. Jadi ketika ada tangga seperti ini berarti bukan tangga untuk kita move, tapi hanya untuk duduk begitu ya. Karena dia itu ukurannya 2 kali lipat dari tangga ini. Misalnya kalau tangganya 15, mungkin ini 30 atau 40. Gitu. Oke, kemudian ada primary data. Primary data ini teman-teman bisa dapatkan tadi ya dari buku-buku yang ada seperti Newport, kemudian Time Saver Standard, dan kan secondary data, primary data itu ketika kita mengukur langsung tubuh kita atau misalnya pergerakan kita, sedangkan secondary data itu yang sudah ada di buku. Oke, ini ya, bisa teman-teman udah punya, udah ada yang punya, Newport belum ya? Newport bisa beli di mana bro? Di perpus ada? Di perpus ya, di perpus bisa dicek Bisa Newport kok. ya, Enggak, bisa kok. atau Time Saver Standard ini lengkap sekali, jadi bukan hanya toilet saja dari mulai bedroom, living room, semua ada di sini. Oke, ini kemudian salah satu contoh bagaimana tubuh manusia ini bergerak seperti itu ya. Misalnya kita bisa lihat di saat manusia itu duduk antara 87 cm ya dari pantat ke kepala gitu. Sedangkan tadi badan manusia tadi berapa lebarnya antara 60 cm ya. Mungkin ini tergantung dari masing-masing individu. Oke. Kemudian untuk table seperti itu, ini antara table makan, kemudian table untuk mengerjakan sambil berdiri itu berbeda ya tentu saja ya. Jadi kita nggak bisa menyamakan meja dapur misalnya. Meja dapur dengan meja makan itu tentu saja berbeda. Jadi ketika kita makan di meja dapur, meja yang lebih tinggi ya, itu kita tidak bisa menggunakan kursi meja makan. Jadi harus pakai kursi bar seperti itu. Jadi ada ketentuan khusus. Kemudian kita bisa lihat ya, ini armchair sekitar 250 sampai 350. Jadi lebih rendah dibandingkan tempat duduk yang teman-teman sekarang sedang duduki ya. Itu untuk work itu sudah pasti lebih tinggi karena dia untuk bekerja bukan untuk relax. Oke, kita masuk ke percentile dan percentile range. Jadi kenapa di Newport itu ada ada ukuran-ukuran standar. Nah, ini semua sudah di riset yang tentu saja diukur dari tubuh manusia yang ada di dunia ini gitu ya. Kita bisa lihat persentil. Persentil itu adalah ini kata-kata statistik ya. Jadi kalau misalnya bayi gitu ya, kalau nanti teman-teman punya anak, baik saya itu ada di 50 persentil gitu. Itu artinya 50% dari bayi di dunia ini ya, itu lebih rendah tingginya dibandingkan tinggi anak Anda, dan lebih 50% lebih banyak dibandingkan tinggi badan bayi Anda. Gitu. Jadi kebayang nggak maksudnya? Kebayang kan? Jadi ketika kita bicara 95 persentil itu berarti hanya 5% penduduk di dunia itu lebih tinggi dari si orang tersebut gitu. Jadi ini kalau kita ada di 95 persentil
berarti kita sangat tinggi gitu ya. Kalau di bawah ini berarti kita termasuk pendek gitu. Jadi ketika kita bicara potensi, ketika kita bicara antropometri dan standar yang dipakai di Newport atau Fine standar adalah eh, data yang dipakai di sini 50 cm ini, di mana average ya rata-rata. Oke, seperti ini ketika kita tinggi sekali gitu ya. Jadi untuk pintu misalnya di standarnya berapa yang tahu pintu tinggi pintu standarnya berapa dari sini sini biasanya berapa? Berapa yo? Ayo. Ini harus sudah di luar kepala ya nanti teman-teman ya hal-hal yang mendasar seperti hal apa kenaikan tangga, lebar tangga, tinggi pintu, lebar pintu itu harus sudah di luar kepala. Jadi nanti ketika jadi apalagi kalau sudah lulus sudah nggak usah ditanya lagi ya. Jadi biasanya itu kan 2 atau 2,1 meter ya untuk tinggi pintu. Jadi ketika orang yang lebih tinggi dari persentil ini misalnya ya, jadi sudah pasti dia kejedot gitu ya. Oke, ini adult man persentil ya, kurang lebih ini ini di inch semua ya. Oke, ini sudah saya lakukan. Jadi menurut standar itu rata-rata 50% laki-laki itu tingginya 175,5 gitu. Oke. Sedangkan kalau perempuan itu 162,6. Nah, ini standar di Western ya. Tentu saja kalau di Indonesia berbeda lagi. Kemudian proportion juga ada. Nah, teman-teman pasti nanti akan ada tugas nggak ya untuk anak kecil? Nggak ada ya. Untuk tugas buat children belum ada. Tapi nanti ke depan pasti akan ada tugasnya untuk children. Jadi kita harus tetap memperhatikan ukuran-ukuran antropometri bayi misalnya, bukan sorry bayi, toddler gitu ya, sampai dewasa itu sangat berbeda ya. Mungkin teman-teman bisa ingat ya kalau misalnya ke mall itu suka ada toilet toilet anak kecil gitu, nah itu juga berbeda ukurannya. Oke, oke, ini bisa kita lihat ya. Tadi itu server standar jadi di sini di area ini ya. Sedangkan kita di sini jauh sekali ya. Dibanding Jepang sama Cina kita jauh lebih kecil. Jadi sebenarnya jangan-jangan standar-standar sains formula seperti Newport gitu, jangan-jangan boros lagi untuk badan kita ya, kita nggak tahu ya. Cuma kalau untuk Asia kita masih lebih dekat dengan Jepang. Kemudian ini saya menunjukkan perubahan ya. Tahun ini orang Asia tahun 1900 ya. Kalau di Jepang itu dia biasanya memakai modul takamnya 1,82 kali 0,9 itu jadi seperti apa namanya ukuran pintu, kemudian ukuran ruangan itu menggunakan modul tatami seperti itu, di mana menggunakan standar tubuh orang tahun 1900. Jadi masih terlalu kecil gitu. Jadi ketika sekarang sudah semakin besar ya untuk tubuh manusia 1,9 kali 1,6. Ini ya tatami. Jadi kalau tadi saya bilang Lego Bushya itu dalam mendesain semua menggunakan modul.
Nah, sebenarnya Le Corbusier juga itu dia terinspirasi dari modul dari Jepang juga ya. Dia menggunakan modul-modul tatami ini kalau di Jepang, jadi semua menggunakan modul untuk ukuran-ukurannya, sehingga tidak ada ruang yang apa namanya waste. Oke. Kemudian range of size and adjustability ya. Oke, ini saya tadi bicara tentang toilet ya. Ada toilet formal, ada toilet anak, bahkan ada toilet yang besar ya. Kalau di Indonesia mungkin em, nggak perlu, tapi kalau di negara-negara Western gitu ya, banyak yang obesitas itu mereka menggunakan ukuran yang jauh lebih besar, atau mungkin di ada pesumo begitu ya, dia juga menggunakan yang besar. Kemudian ini salah satu contoh desain yang mungkin bisa diterapkan ya, teman-teman bisa menerapkan desain bagaimana desain itu bisa di-adjust menurut ketinggian penggunanya. Oke, kemudian saya akan masuk satu-satu nih tentang ukuran ya, mungkin akan agak murid. Nah, ini tugas ini kan hanya mengukur sebenarnya, jadi tidak ada konsep-konsepnya. Jadi challenge-nya memang kurang menantang ya kalau saya bilang sebenarnya ya, untuk teman-teman yang sedang berkonsep, apa namanya, mengembangkan konsep, hanya mengukur dan menggambar ulang. Jadi tugas ini itu hanya untuk berguna untuk teman-teman lebih aware terhadap ukuran-ukuran tadi, ukuran-ukuran toilet, pintu, kemudian tinggi pintu, lebar pintu, seperti itu. Jadi hal-hal seperti ini, semoga teman-teman tidak akan apa ya, di kemudian hari itu sudah di luar kepala ya untuk ukuran ban. Nah, ini kita bisa lihat ukuran pintu ya. Ukuran pintu untuk apa namanya disable ini bisa, ini ditulis 800 ya, lebih dari 800, tapi sebaiknya ini 900. Jadi 800 itu udah minimal sekali, jadi sebaiknya 900. Sedangkan kalau untuk satu orang lewat itu 750 ya, menggunakan barang. Kalau hanya sendiri dia 600 bisa, tapi ini udah sulit ya. Mungkin hanya untuk pintu di shower room misalnya. Tapi kalau untuk pintu ruang keluarga ini tidak dipakai ya. Karena apa? Karena ketika kita memasukkan furnitur misalnya, kalau pindahan itu menggunakan apa namanya, mengangkat barang, meja dan lain-lain, tentu saja tidak akan cukup ya untuk ukuran 600, sudah pasti akan lebih lebar. Biasanya itu minimal 800 mm. Oke, ini contoh-contoh desain kursi yang terkenal. Mungkin teman-teman pernah lihat nggak kursi-kursi ini? Ini kalau ada yang lihat di eh, mana namanya, di area publik gitu ya, mungkin itu palsu. Soalnya pasti mahal sekali ya, nggak mungkin. Bukan nggak mungkin sih, cuma sangat mahal. Ini karya-karyanya arsitek terkenal ya, Kebaya. Jadi arsitek itu, teman-teman kalau misalnya nggak mau jadi arsitek bisa juga jadi perancang furniture. Ini ya, Miss de Rohe, kemudian ini ada Charles and Ray Ames gitu ya. Ini karyanya Le Corbusier, kemudian Alvar Aalto, Frank Lloyd Wright. Jadi mereka punya karakter sendiri ya untuk masing-masing desain seperti itu. Ini paling chair ini ya, yang didesain Alvar Aalto itu dia didesain untuk para penderita bronkitis waktu itu. Jadi ketika saat itu belum ada apa namanya vaksin ya, vaksin TBC ya. Jadi kalau sudah kena bronkitis itu biasanya langsung dimasukkan ke sanatorium ya, bersihkan. Jadi di situ dia mendesain bangku khusus untuk
penyandang si bronkitis itu. Jadi dibuat agak miring supaya dia nafasnya bisa lega. Nah, hal-hal seperti itu harus diukur ya, tentu saja. Oke, ini tadi sit and relax. Ketika kita lagi bekerja, tentu saja akan jauh lebih tinggi. Teman-teman bisa ukur mungkin teman-teman berapa ukurannya di situ, bisa ukur biar nggak ngantuk. Coba siapa yang mau ukur? Ayo. Mereka bawa kan? Hah? Mereka bawa sendiri. Oh, bawa, bawa. Mereka bawa orang. Oke. Coba bantu teman-teman berapa? Yang pakai carkol. Tingginya, tinggi bangku berapa? Siapa yang jawab? Berapa? Berapa? 45 ya. Mejanya berapa meja? Berapa? 80 ya. Oke, jadi ini meja sama kursinya cocok untuk apa ini? Untuk tidur kayaknya ya. Untuk tidur. Soalnya miring kan, udah miring, pas gitu kan, pas. Kalau lurus mungkin langsung tidurnya nggak enak. Ya, oke. 80, 45 kemarin buat di halte berapa? 50 ya? Oke, agak ketinggian sedikit berarti ya. Karena biasanya 40 atau 45. Ini ya, yang saya bilang tadi kursi bar. Jadi apa namanya, kursi bar ini, sorry, meja bar ya, tentu saja ya. Dia lebih tinggi daripada meja makan. Ya, kenapa gitu? Karena di di meja bar ini ada orang berdiri yang melayani ini pelanggannya gitu. Jadi tentu saja berbeda. Oke, ini meja makan. Ya, ukuran-ukuran ini semua ada di nomor bisa dilihat ya. Untuk ukuran meja makan 6 orang, 4 orang itu bisa uh, menggunakan 75 cm sampai 90. Kemudian pergerakan. Jadi kalau di toilet ini belum ada, tapi nanti ketika teman-teman merancang next itu kan kalau nggak salah working space ya. Jadi teman-teman harus sadar bahwa kalau working space itu ada area untuk kursi ini bergerak. Nah, teman-teman sekarang sedang duduk di tempat duduk yang nggak bergerak sama sekali. Ketika teman-teman mau keluar agak susah ya. Nah, kalau misalnya untuk kerja, ya biasanya bergerak. Sehingga ketika mendesain area untuk working space misalnya ya, itu juga harus memikirkan pergerakan manusia tersebut. Gitu. Jadi kalau misalnya di belakang ada lagi meja, itu tidak boleh terlalu bergesekan ya, karena akan bertabrakan. Oke, kemudian ini ya, ini juga ada beberapa macam gitu, ada yang luxurious, intermediate, kemudian yang economical, ya. Jadi tentu saja yang luxurious lebih besar dibandingkan yang economical. Nah, ini dapur ya. Dapur itu di sisi kedua mungkin belum ada ya, belum ada, karena kita tiga akan ada untuk mengukur apa namanya, untuk mendesain di kita dua semester 2 ya, rumah tinggal ya. Jadi teman-teman harus aware terhadap ukuran di dapur seperti ini antara 75 sampai 90 cm untuk double counter seperti ini ya. Kalau ini versi time saver standar, kalau tadi versi Jepang, jadi memang agak lebih kecil ya untuk di Asia.
seperti ini. Kita lihat minimal 70 cm ya kalau di Asia ya, kalau di hand surface standar sepertinya tidak bisa lagi 70 cm, harus 90 cm. Oke, ini ketinggiannya juga bisa dicek di nomor ya, bedroom. Ini yang tadi saya bicarakan tentang working space tentu saja, jadi antara meja dengan apa namanya barang di belakangnya tidak boleh terlalu dekat ya. Oke, sekarang lanjut ke toilet. Toilet ini memang ada berbagai macam layout toilet gitu ya. Ini bisa kita lihat di sini yang paling sederhana, paling kecil. Nomor 1 ini tidak ada apa-apa lagi, hanya toilet dengan tisu saja gitu ya. Itu bisa 80 cm juga sebenarnya sudah cukup ya. Apa namanya, bersihnya. Kemudian panjang itu 1,2 minimal. Tapi ketika teman-teman harus memasukkan sink, itu harus lebih besar lagi, 1,8 ya. Kemudian tata letaknya juga ketika letaknya diubah, ini juga berubah ya, 1,4 kali 1,2. Ketika sudah masuk apa namanya bathtub gitu ya, ini juga akan ada ukuran berbeda lagi seperti itu. Oke, ini terlalu cepat saya. Nah, menurut teman-teman, pintu kamar mandi itu sebaiknya keluar atau ke dalam? Apa? Keluar ya, benar ya. Dan saya sudah memperlihatkan jawabannya. Sebaiknya keluar untuk public space ya. Kalau untuk di rumah sebenarnya kamar mandi itu kan dia bukan hanya toilet saja ya, kalau di Indonesia ya, ada bak mandi gitu. Jadi dia ukurannya lebih besar, jadi sebaiknya ke dalam. Kenapa di rumah ke dalam? Kenapa di public space keluar? Ada yang bisa jawab? Oh ya, boleh. Gimana? Kalau yang saya tahu tuh kalau misalkan di politik itu kan lebih baik intinya tuh keluar karena apa namanya, menanggulangi kalau misalkan kayak ada yang misalkan kayak pingsan di dalam toilet itu tuh kalau misalkan dia kalau pintunya ke dalam kan dia agak bisa nutup ngeblok si pintunya. Jadi untuk urgensi lebih baik kayak keluar, jadi bisa di dievakuasi. Betul ya, nama kamu siapa tuh? Patah. Patah. Benar ya Pak ya. Jadi untuk di public space itu sebaiknya di luar keluar ya, karena kalau terjadi kalau ada yang jatuh di toilet itu kita bisa menyelamatkan eh, orang tersebut. Kalau ke dalam sudah pasti nggak bisa. Nah kalau di rumah terus ya seperti ini. Kalau di rumah itu sebenarnya kalau desain toiletnya itu hanya toilet saja gitu ya, yang sangat kecil itu bisa keluar gitu. Tapi ketika kenapa bisa keluar? Karena tidak ada air ya. Tentu saja tidak bukan tidak ada shower, tidak ada bak mandi, jadi tidak gelap kalau itu adalah toilet kering. Jadi pintu bisa keluar. Dan kan kalau kamar mandi atau shower room itu harus ke dalam karena kalau keluar airnya akan netes-netes ke area luar gitu ya. Jadi kalau kita habis mandi gitu biasanya kan berembun ya, tentu saja di shower ya. Kemudian airnya akan netes-netes ke ruangan yang kita buka. Gitu. Jadi harus ke dalam. Gitu. Walaupun toiletnya di dalam. Tapi ketika kadang kalau kita buat desain, oke shower room sama toilet berbeda gitu ya. Nah itu kita bisa pakai keluar di rumah untuk toilet saja. Oke. Kemudian universal design toilet, nah teman-teman akan mengukur universal design toilet, jadi harus paham juga apa aja yang ada di universal design toilet ya. Nah ini
Mungkin standarnya kalau sudah lengkap akan sebanyak ini ya, tapi nanti di RC itu mungkin hanya ada toilet dan wastafel sama pegangan gitu ya. Tapi ketika kita ke public space yang lebih besar, itu dia harus mengakomodir berbagai macam alat-alat ya. Oke, jadi pertama ukuran pintu ya, teman-teman harus ngecek nih nanti. Ukuran pintunya sudah benar apa enggak kan di RC ya. Jadi dia itu minimal sekali 80 tapi sebaiknya 90 cm. Kemudian pintunya sebaiknya geser. Paling baik adalah geser. Tapi ketika tidak ada space untuk geser, kita bisa menggunakan pintu wing yang bisa terbuka ke dalam dan keluar. Oke. Kemudian ukuran ya, ukuran kalau sebaiknya itu 2 meter kali 2 meter. Nah, mungkin yang di RC nggak akan sampai 2 meter kali 2 meter ya, jadi teman-teman nanti ukur dulu. Kenapa 2 meter? Karena itu perlu ada manuver ya, manuver di dalam ini untuk kursi roda gitu. Kemudian untuk flushing device, nah flushing device itu sekarang sudah berbagai macam desain-desain yang ada. Apa namanya? Kalau yang biasa kita pakai itu kan yang pencet ya, pencet gitu. Nah, kalau misalnya orang yang apa namanya punya kendala bukan hanya punya kendala di kaki saja gitu, tapi juga misalnya di jari gitu, di tangan gitu ya. Kita akan kesulitan untuk membuka pintu yang seperti itu misalnya bulat begitu ya. Ini kan pintunya bulat nih, bukaannya ya, handle-nya. Itu akan kesulitan jika kita punya kendala di tangan gitu. Kalau misalnya kita sakit di jarinya gitu ya, kita lebih mudah menggunakan yang apa namanya handle yang begini gitu ya, bukan yang bulat karena ini lebih susah. Kemudian untuk apa namanya, ini mungkin bisa dilihat di sini. Nah ini ya maksud saya ya, ini akan jauh lebih mudah peran seperti ini dibandingkan yang muntah. Nanti ada cek ya di minus dan toilet apakah kerannya seperti ini atau masih bundar ya. Kalau bundar berarti sudah tidak memenuhi standar gitu. Kemudian ini ya teman-teman cek ada apa enggak ke sana, ukurannya juga sesuai atau tidak ya. Ini untuk kalau kita untuk dari apa namanya kursi roda mutar dan pindah ya dari kursi roda ke ini, kita perlu pegangan ya, tentu saja bentuknya L dan ini bisa digeser ke sini. Ada juga yang bisa digeser ke atas ya. Oke, ukuran-ukurannya ya, ini sudah standar toilet 3,7 ya, 37 maksudnya. Oke, ini ada cermin. Kenapa di sini cerminnya mirip? Yang tahu nggak? Kenapa cermin di universal toilet itu miring? Kenapa? Kenapa gimana? Untuk pengguna kursi roda. Ya betul ya. Jadi pengguna kursi roda itu kan dia lebih rendah tentu saja. Jadi supaya bisa terlihat ya. Nah tapi ini kendala seperti ini akan menjadi kendala bagi yang normal ya. Orang normal itu akan merasa aneh gitu ya kalau miring. Jadi sekarang itu kadang bukan miring tapi dia lebih panjang, lebih tinggi, jauh lebih tinggi. Ya, arsitektur kayak tidak ada cerminnya, harusnya ada. Kemudian ini harus dicek di universal toilet kita, apakah di bawah sini itu kosong, clear. Ini penting sekali ya, clearance ini. Karena untuk kursi roda bisa masuk ya. Kalau enggak, biasanya itu kan kalau di toilet ya,
kalau di toilet lain ini ada kabinet begitu untuk menaruh barang. Nah kalau di universal design toilet tidak boleh. Kemudian ini ada tanda ya, ada tanda seperti ini. Biasanya kalau di arsitektur tentu saja nggak ada, tapi kalau di mall-mall besar biasanya teman-teman mungkin menemukan ya untuk automated namanya. Jadi ada toilet kecil khusus untuk membuang apa namanya kotoran manusia yang ditaruh di pouch seperti ini ya. Jadi kadang ada orang yang punya penyakit di bagian usus misalnya, jadi ususnya perlu dipotong atau operasi, akhirnya mereka menggunakan pouch di situ. Jadi kotoran itu numpuk di situ kan. Nah, ketika sudah penuh, mereka harus membuangnya gitu di toilet. Nah, kalau saya di toilet biasa itu kan jadi susah ya untuk membuang sampah di toilet biasa. Jadi disediakan di automated. Tentu saja ada air hangat dan air dingin karena dia harus mencuci bagian ini gitu ya, dan itu harus lebih steril. Bisa dilihat mungkin di sebelah sini ya. Saya ingin mengenalkan saja ya, mungkin teman-teman kalau lagi jalan-jalan saya keluar negeri terus menemukan ini apa ya gitu, terus teman-teman cuci muka di situ jangan ya, itu buat automated, buat mengeluarkan kotoran, jangan cuci muka di situ gitu. Di sini ya mungkin bisa dilihat. Ini dia ya, ini ya ada automated. Oke, kemudian ada ini diaper changing station namanya. Nanti di arsitektur dilihat juga ada atau tidak ya, changing diaper station. Kalau ini untuk orang tua, jadi orang tua itu juga ada yang memakai diaper juga, nggak cuma bayi ya. Jadi dia bisa digantikan oleh perawatnya gitu. Jadi kadang orang yang pakai kursi roda gitu ya, dia juga pakai diaper, dia perlu change kan. Nah kalau lagi ke mall, kalau nggak ada tempat kayaknya gimana dia change-nya. Jadi tetap disediakan untuk orang-orang tua. Oke, sekarang how to measure a room ya, untuk nanti abis ini, abis kalian bangun tidur, terus kita ngukur ya, tentu saja ini kalian udah bawa ya, nih bawa ya, saja ini bawa. Nah ini kan nggak ada ya, mungkin gimana caranya kalau tinggi ya bro gitu. Apa ya? Oh, Kalau tinggi gimana biasanya? sama. Iya. Bisa. Ada yang gini kan? Ini Coy. kalau ini nggak tahu berbayar apa enggak ya, aplikasi-aplikasi kayak gini kadang juga membantu untuk mengukur ya. Oke. Ya, pertama yang harus dilakukan adalah ya ini misalnya ada room ya, dilihat dulu roomnya ya, terus dicatat ada apa aja di dalam ruangan itu, apakah ada jendela, pintu dan lain-lain, kemudian buat sketch outline-nya seperti ini. Misalnya ada ruangan seperti ini ya, dibuat satu garis dulu nggak apa-apa, dibuat satu garis dulu, terus dibuat ada tanda ya, misalnya ada jendela, ada pintu gitu ya, itu harus dibuat dulu. Harus berskala ya, karena kan teman-teman punya milimeter block juga. Oke, kemudian cara mengukur ya, sama itu teman-teman udah tahu ya, cara mengukur mudah. Dari titik 0 sampai sini ya, gini caranya. Oke, ini kalau sendirian emang agak susah ya. Kemudian kita perlu starting point nih. Starting pointnya di mana kalian tentukan. Dari situ baru kita ukur apa namanya, area besarnya dulu ya. Jadi dari dinding ke dinding gitu, area besarnya dulu berapa semua. Oke, baru area yang lebih detail seperti lebar jendela ya. Lebar jendela, lebar pintu, baru kalian tulis ya. Ini belum dengan tebal dari tembok ya, jadi clearnya berapa kalian tulis gitu.
Oke, seperti ini tingginya. Kemudian ini juga perlu dicari ketinggiannya gitu ya. Nah, oke, ini dia ya. Ini salah satu contoh. Jadi teman-teman akan menggambar model seperti ini karena dia 1:25. Jadi harus terlihat materialnya apa di dalam ya. Jadi kalau bisa kita zoom, ini untuk tembok ya. Oke, kita bisa zoom ke sini ya. Tadi sudah ada yang bilang 15 cm. Teman-teman harus lihat kenapa 15 cm. Yang tahu kenapa 15 cm? Nggak ada yang tahu. 15 cm itu karena 11 cm adalah lebar dari bata. Batanya itu 11 cm kan. Jadi bata memang macam-macam. Tapi standarnya itu biasanya dia lebarnya 11 cm. Kemudian ada acian ya. Ada acian itu sekitar 2 cm. Jadi totalnya 15 ya. Jadi teman-teman harus menggambar sampai seperti ini nanti. Jadi kalau di tugas kemarin belum detail ya untuk strukturnya misalnya ini teman-teman harus sudah mulai menggambar detailnya untuk tembok ya di denah maupun di potongan ya. Hedge-nya seperti ini ya, aksirnya seperti ini. Jadi dua seperti ini itu artinya dinding bata. Jadi kalau dindingnya kayu gitu ya, itu beda lagi, bukan seperti ini. Ini untuk khusus untuk dinding bata ya. Jadi kalau ada teman-teman melihat gambar kerja, kalau ada yang hedge-nya aksiran seperti ini, artinya dinding bata ya. Dinding bata yang ini ya, kayak misalnya kecilan ya. Dinding bata seperti itu. Nah, saya di sini tidak memasukkan ya arsiran untuk dinding bata trasram di area toilet. Jadi apa namanya dia arsirannya akan berbeda dengan dinding bata ya. Dia akan double kanan dan kiri. Nah, seperti silang-silang gitu di area toilet dan basah ya. Oke. Oke, ini ada salah satu contoh cara menggambar yang benar ya. Saya kasih lihat contohnya dulu. Yang pertama, skala ya, teman-teman jangan sampai lupa skala ini kan. Kemudian arah mata angin. Nah, ini di tugas ini sepertinya belum perlu ya untuk arah mata angin, tapi di next tugas itu harus ada. Karena kalau nggak ada, itu kami kurangi nilainya kalau tidak ada arah mata angin. Khususnya untuk side plan. Ya. Kemudian garis as tadi Bu Roro udah menyebutkan garis as ya, garis center line, kolom atau dinding. Nah ini penting sekali ya teman-teman ya. Kadang arsitek tuh kadang orang sipil tuh agak-agak cinta tapi benci gitu dengan arsitek ya, karena orang sipil kan maunya oke, kita garis as untuk kolom sama aja kayak garis as dinding gitu supaya lebih mudah kan. Dan kolomnya sebesar 50, ya udah dindingnya di tengah aja gitu kan, itu jauh lebih mudah untuk orang-orang sipil. Tapi arsitek nggak mau dong ya, mukanya nggak mau benjol-benjol gitu, maunya rata. Jadi dinding itu dia maunya rata kolom, jadi tidak as dinding sama as kolom beda. Itu kadang agak sulit ya, tapi bisa ya. Jadi harus tahu as apa ini, as dinding apa as kolom gitu ya. Nanti teman-teman kan juga mungkin di arsitektur akan ada kolom yang besar-besar, tapi kita tidak akan menggambar detail, jadi kita pakai as dinding. Oke, pakai as dinding. Kemudian ukuran ini harus ada, jadi teman-teman udah ngukur, udah gambar, jangan sampai dimensionnya hilang. Ini penting sekali karena kadang udah rapi ternyata ukurannya nggak lengkap, itu akan dikurangi juga, harus lengkap. Kemudian nama ruangan. Nah kalau furnitur ini, kalau toilet mungkin hanya wastafel, kemudian apalagi ini ya toiletnya. Oke, ini contoh potongan yang baik, tapi ini bukan bata ya, menggunakan kayu, jadi akan berbeda dengan apa yang akan teman-teman lakukan. Nah, ini maksudnya saya adalah drawing center line. Jadi tadi teman-teman sudah mengukur bersihnya si toilet kan, bersihnya toilet sudah diukur, bersihnya dinding. Nah, teman-teman harus
tambahkan lagi 7,5 cm dari situ, ya. 7,5 cm itu artinya plus as dari dinding gitu ya. Jadi kita bisa lihat drawing center line. Jadi pertama yang teman-teman lakukan adalah drawing center line. Jadi misalnya gini, tadi teman-teman udah ukur di sini, misalnya di sini ya. Kalau ini kan as ke as ya. Bentar. Nah ini, oke. Ini ya, misalnya ya, teman-teman udah ukur ukurannya 4 meter nih di dindingnya. Nah, nanti waktu mau mulai gambar, itu teman-teman jangan langsung buat dinding 4 meter, jangan. Tapi buat dulu garis asnya, yaitu 4 meter ditambah 7,5 ke kiri, 7,5 ke kanan, gitu ya. Berarti 4,15 ya. Jadi harus buat garis asnya dulu ya, seperti ini. Tadi kalau yang 4 meter, berarti 4,15 ke sini ke sini. Ya. Jadi buat drawing center line. Kemudian baru ditebalkan dari situ gambar dinding. Ya, 7,5, 7,5. Begitu. Oke. Setelah menggunakan menggambar line untuk dinding, kita bisa mulai untuk mendidikkan di mana openingnya, gitu ya, di mana garis jendela atau door, ya seperti ini, misalnya, daerah sini gitu ya, di sini gitu ya, ditandakan. Ah ini garisnya harus tipis dulu ya teman-teman ya, jangan langsung tebal ya, jangan langsung tebal. Oke, baru nanti setelah beres ditebalkan, ya, gitu. Kira-kira. Nah, ini mungkin datanya belum boleh, nggak tahu ya, Bu Roro kayaknya belum boleh ya, kasih ya. Ini data dari TB ya, jadi saya hanya kasih lihat aja. Ini untuk lantai 2. Nah, lantai 1 itu misalnya bagus, jadi belum ada gambarnya, jadi belum saya bisa lihat. Tapi teman-teman bisa membayangkan kalau lantai 2 tuh layoutnya seperti ini loh ya. Masuk, ini mungkin ada perubahan sedikit di sini ya. Masuk mungkin ada 2 kamar nanti, toilet ada 1 kamar mandi, tapi ini sudah berubah juga ya, ada shower di sini. Oke, kemudian di toilet lantai 3 ya, lantai 3 toilet dosen seperti ini masuk, kemudian ada wastafel, ini ada 2 toilet. Nah ini harus sampai sini ya gambarnya ya. Gitu. Kemudian di sini ada area untuk shower ya. Oke. 4 sampai 5. Nah ini saya kasih contoh gambar yang baik ya. Nah, teman-teman perlu sedetail di gambarnya ya. Kira-kira bisa nggak ya? Jadi tadi Bu Roro, oh iya, untuk pola lantai gimana ya Bu Roro tahun ini? Nggak usah desain. Boleh deh diusulkan saja. Kalau tahun lalu itu pola lantai kalian ubah desain sendiri. Boleh, kita yang Saya mengingatkan gitu. dia tahu pakai ini. Pola lantai ya. Jadi pola lantai bisa teman-teman desain ulang. Nggak usah sama. Ya. Karena teman-teman harus menggambar pola lantai, jadi bisa didesain ulang. Kalau misalnya desain awalnya 30 kali 30, misalnya, teman-teman mau ganti mau ganti yang model 60 kali 60, itu bisa diubah ya untuk pola lantai. Nah ini untuk universal design toilet ya, ada pegangan, ini semua harus digambar nih. Kemudian ini ya garis-garis titik-titik untuk manuver si wheelchairnya juga harus tergambar, begitu. Ukuran-ukurannya juga harus tergambar. Oke,
Kemudian iya, ini juga penting ya. Mungkin ini juga perlu ya. FFL ini adalah ketinggian lantai. Nah, teman-teman akan melihat di sana itu harus cek juga ketinggian kamar mandinya. Kadang suka ada penurunan ya, karena kan air supaya tidak keluar dulu ke kamar ke area wastafel, jadi dia dibuat lebih rendah gitu. Jadi perlu ditulis ya, misalnya plus berapa. Kalau teman-teman mau menggunakan plus 00 di area wastafel, berarti di area toilet dia turun saya 3 cm, berarti minus 0, berapa, itu harus ditulis ya. Jadi ini sudah silik nggak ada ya Bu Roro ya, Benas ini nggak ada. Jadi hanya ini ya. Ini tergabung. Pola lantai digabung, Bena? Oke, digabung ya. Ini jadi nggak perlu satu-satu, tipis saja ya, tipis saja gitu. Jadi ini nggak perlu digabung. Oke. Nah ini potongan ya, potongan. Potongannya seperti ini. Kalau pola lantainya digambar, berarti dindingnya juga pakai digambar juga pola lantai yang baru ya. Terus saja ya. Mau sampai mana keramiknya itu perlu teman-teman yang memikirkan. Oke. Toiletnya digambar, ini digambar ya. Seperti itu. Oke. Oke. Sekian. Ini pantun tinggi meja jangan sembarangan, harus pas dengan ukuran badan. Mahasiswa arsitektur pengelolaan bisa lahir indah dan menyenangkan. Alhamdulillah. Oke, habis ini gimana? Ada pertanyaan dulu nggak? Ada pertanyaan dulu nggak? Ada pertanyaan? Buat kemudian dari penjelasan antropometri, standar-standar sampai lanjut mengukur, sudah kebayang semua? Oke. Gimana Mas? Coba kamu Selamat pagi, kalau Jasmine Rifana, saya bertanya Bu, tadi kan soal ini ya Bu, apa namanya, perbedaan ketinggian yang ada di si apa namanya lantai yang ada di kamar mandi nanti, kalau nanti kami mengukur, apakah kami juga perlu mengukur ketinggian itu? Terus kalau misalkan perlu, mungkin bisa dikasih tahu seperti itu. Thank you. miringan atau permohonan perlu ya, perlu. Jadi nanti diukur ketinggiannya berapa, misalnya 2 cm gitu ya, atau 3 cm itu diukur dan digambar. Jadi digambar kelihatan gitu levelnya. Di potongan mungkin saya lihat nanti ya. Oke, kalau ini saya nggak ini belum ada ini. Ini kan ada ketinggian perbedaannya. Nah ini perlu ditulis nanti di denah ya, di denah atau di potongan juga nggak apa-apa. Tapi karena terlalu kecil ya, terlalu kecil dari itu nanti bertumpuk. Jadi ini bisa ditulis di area ini. Misalnya ini kan 0,45 misalnya ya, plus 0,45. Terus di sebelahnya ada kubikel ya, saya kubikelnya lebih rendah. Nah berarti dia kalau kurang dari saya kalau di sini plus 0,0, di sini berarti minus kan, minus 0,03 ya, karena 3 cm gitu kan. Jadi harus ditulis ini tentang. Ya, kemudian ceiling juga diukur ya Bu ya. Jadi mungkin bisa ditulis ceilingnya berapa ketinggiannya. Dari ya, yang diukur perbedaan ini, bukan kemiringan. Nanti ada kemiringan juga ke arah apa? Arah flow break ya. Oh, maksudnya untuk ya nggak usah. Kita hanya 2% biasanya benar. Jadi nggak oke. Lagi pertanyaan? Oh iya. Sebelumnya saya dari saya ini terkait material dari termometer sendiri kan, soalnya bisa berbeda-beda. Jadi itu gimana cara tahunya itu materialnya pakai apa, dan nanti kita berdampak pada gambar di denah. Material dinding maksudnya? Dindingnya itu kita asumsikan pakai bata ya semua. Bata. Dan karena ini di toilet pakai transram semua ya Bu ya. Area wastafel juga bisa apa enggak? Enggak sih saya Enggak. Jadi area wastafel, jadi kan nanti bentar ya.
Next, sorry. Baik. Ya. Nah, ini kan ada di sini area wastafel ya. Ini kita pakai dinding biasa ya, hasilnya. Tapi ketika di sini yang banyak air, ini kita pakai terasram. Jadi apa namanya rasio airnya segala macam itu kan berbeda ya untuk ininya dindingnya. Jadi ada lapisan lagi. Itu kita pakai terasram hatch-nya ini silang di sini. Area yang ada airnya ya. Nah, ini kita pakai tembok biasa. Jadi kita mengasumsikan semuanya adalah bata, bukan kayu, bukan baja. Jadi kalau untuk ketebalan apa keramiknya terus kita abaikan. Jadi memang kami itu kasar ya. Jadi nggak begitu ke itu. Dan ada kamu nggak perlu menggambarkan lapisan keramik di atas Asia. Ya, untuk desain keramik dan untuk desain pola lantai dan pola ini mungkin nanti saat asistensi bisa diskusikan ya dengan pembimbing. Tapi itu juga perlu beberapa concern ya tentang desain itu. Ada lagi? Tidak ada. Menurut saya Dennis. Mungkin ini nggak berhubungan dengan yang tadi, tapi mengenai yang ini sih saya tertarik mengenai yang awalan di khusus kerja yang karena seperti tadi yang miring itu apakah udah ada solusinya untuk kalau itu bisa digabungkan di menteri selanjutnya itu hanya untuk kerja. Oh yang tadi miring ya? Nah yang memang kalau yang miring itu pengalaman orang-orang. Kalau misalnya miring itu hanya yang wheelchair saja ya yang enak ya. Walaupun kita bisa kelihatan tapi agak distorsi gitu ya. Jadi biasanya sekarang dia menggunakan cermin yang lebih panjang gitu, lebih panjang, lebih gede, lebih tinggi. Jadi ketika lebih tinggi, lebih panjang, apa namanya dari wheelchair juga masih bisa kelihatan lah, gitu ya, secara visual gitu. Yo, ada lagi kan? Perkenalkan saya fakta makanya tentang yang tadi lantai itu kan bisa desain sendiri. Itu boleh nggak kalau ada maksudnya terus buat makan itu apakah harus bisa makan kayak mulai dari pintu depan dulu atau bebas aja? Oke. Kalau untuk motif sepertinya kita nggak usah dulu ya Bu ya karena nanti ramai banget gambarnya. Jadi hanya ini aja apa namanya ukuran saja gitu ya ukuran dan mungkin orientasinya. Kalau misalnya lurus kalian kayak iseng jadi miring 45 gitu misalnya. Untuk starting point si apa kami itu ada ada berbagai macam pertimbangan ya. Karena apa? Karena nanti ketika si keramiknya itu ketemu di ujungnya itu pintu, tapi ketika kita dari nol, benar-benar dari nol dari sana misalnya cuma dikit misalnya ya contoh, itu kan akan susah ngomongnya ya untuk di tukang keramiknya bakal susah. Jadi bagaimana cara itu misalnya di bagian sini nggak benar-benar dari nol, dipotong dulu ya setengah-setengah misalnya gitu. Itu juga bisa. Nanti teman-teman yang tegur, oh sebenarnya ternyata kurangnya kecil banget. Jadi kan nggak ini ya, nggak bagus ya. Kalau cuma 2 cm itu kan susah ya, potong 2 cm. Ya banyak pertimbangan ya. Kalau misalnya tadi motif itu kita anggap itu adalah bagian dari permukaan lantai sendiri yang digambar adalah ukuran lantainya. Lantainya juga atau keramik itu kan macam-macam modulnya. Ada yang pakai modul 60-60, 20-30, 20-60. Jadi memang ukuran keramik kamar mandi pun berbeda-beda tergantung dengan orang juga merek ya. Dan nanti itu ketemunya juga kamu juga memikirkan misalnya keramik 30-60 ke vertikal misalnya. Ini kan 30-30. Kamu pakinya misalnya bawahnya 45 kan nggak ketemu. Ya kan. Jadi kalau kamu pilih juga bawahnya 30 lagi atau 60 supaya dari spek baru dari itu. Jadi banyak pertimbangan. Gitu. Jadi itu yang mungkin bisa diatur. Ada lagi kak? Kamar mandi tidak ada berapa? Hak ya? Hak ya? Hak ya? 15 apa? Ini ya.
lebar. Oh iya, rangkam itu adalah bentukan aciannya, bukan tidak penambah ketebalan kanan kirinya. Jadi perbandingan apa semen dan apa itu berubah ketika dia ada di situ karena dia harus lebih tahan air. Mungkin kemudian bisa mati ya. Jadi benar kata Bu Roro, jadi tetap 15 ya. 15 aja. Jadi perbedaannya nanti dilihat di sini nih. Contohnya dia di potongan ya. Ini kan transform ya. Dan Atasnya tuh bata. ini bata karena air kita anggap tidak sampai sini kan. Jadi air nyebrang kita tuh sampai sini. Jadi yang perlu transform hanya sampai sini misalnya. Tapi ukurannya sama. Jadi Ukurannya 15. Denahnya kalau denah di sini kita pakai transform semua karena ini kan air semua ya. Kalau teman-teman mungkin hanya yang kubikel saja ya untuk area wastafel karena tidak banyak air misalnya, jadi ini biasa juga nggak apa-apa, gitu ya. Untuk tadi mungkin takutnya terlalu tapi untuk Asia panen dan kebalannya terus juga di sebelumnya juga ada sebagian itu Ini ya, yang bertolak segala macam itu asumsi aja apa ini kita anggap asumsi dulu ya Bu Roro ya, ya anggap asumsi. Apa nggak perlu ada deh saya rasa. Karena mainnya kan nggak ada kan ya, cuma data aja kan ya, nggak ada balokan. Karena kita belum belajar pembalokan itu, jadi kita anggap didatarkan saja ya. Ini tidak perlu ya. Jadi hanya memperlihatkan ketinggiannya, perbedaan ketinggian saja, tapi ini nggak usah digambar. Lurus saja gitu, ya. Oke, adakah? Isi pertanyaan Bu tadi ada tentang di frontal itu ada ketinggian plafon ya. Harusnya di frontal atau di potongan aja karena tadi kan denahnya cuma kayak denah lantai sama denah itu kan digabung apakah denah plafon digabung Biasanya ya ini tergantung kita mau memutuskannya seperti apa begitu ya. Nah, kalau di sini denahnya, kalau memang misalnya terasa terlalu full gitu, terlalu penuh, itu kita bisa pindahkan di area ini di sini ya. Kita bisa pakai gambar titik-titik-titik gitu ya. Eh, Terus ada gambar titiknya mungkin nanti pas asistensi diasesikan dengan pembimbingnya ya. Kemudian plus berapa gitu. Itu bisa ya. Atau di sini ada segitiga tulis plus CH berapa gitu. Itu boleh. Atau dari sini ya simpel aja juga nggak apa-apa sih untuk lihat doang. Nanti coba dilihat ya standar ini tuh kan jarak. Sedangkan kalau di potongan tuh biasanya ada ketinggian elevation. Jadi bukan kayak gitu, bukan kayak gitu. Jadi tapi ada ininya ketinggian dari titik nol. Nah yang di bawah titik nol tuh mana? Gitu kan. Jadi yang biasa nol tuh biasanya yang si luar jadi keluar gitu loh yang apa? Dari kalau lagi normal sebelum dia keluar. Ya, dia bisa dilihat sebentar ini gambar yang sebelumnya. Yang ini ya. Ada. Dua. Nah ini ya. Nah ini ini nggak ada juga ya, nggak ada juga. Nanti deh jadi asumsi begini, bisa bisa. kalau misalnya tadi itu kan misalnya ada gambar, ini di ruangannya ya, misalnya ini. Tadi kan begini ya sistemnya ya. Jadi kalau misalnya ada jendela di sini, terus Nggak nyala Bu, mic. Kalau misalnya kan begini kan, misalnya ini adalah 1.500, misalnya 500 gitu kan ya, tadi yang digambarkan ini. Nah cuman kalau dalam potongan biasanya dia tuh adalah elevation, jadi bilang misalnya ini naiknya naik ini, ya ada. Nah ini tuh ada elevationnya, ada bentuknya begini loh. Misalnya ini minus 0,30. Kemudian ini ada lagi. Ini berarti
Oh, beautiful homes. Nah, ketika dia ada gambar seperti ini, nah berarti dia itu Indiannya adalah 1.500. Oh, yang di sininya Indian yang bukan lagi 500, tapi Indiannya adalah 2.000. Maksudnya. Nah, biasanya kita tuh pakai elevation kalau misalnya yang potongan-potongan, bukan mengukur jarak. Jarak itu hanya di daerah di sini. Betul gitu ya? Betul, betul. Dipahami nggak? Bisa, nah, mungkin nanti saat presentasi bisa lebih lanjut dengan penjelasan. Karena kemarin di kumpulan tahun lalu ada ya yang menggunakan jarak dan dengan elevation. Nah, jadi kita sekarang samakan aja kan ya, elevation aja untuk kita. Ada yang lagi pertanyaan? Hah? Oh, oke, habis. Baik, kalau gitu. Oke, nanti mungkin kalau ada pertanyaan, sambil jalan ke dokter pemilik atau ke kalau Bu Dian ya. Baik, saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.